Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih membahas tentang presentasi KTI. Hari kita bahas tentang bab 2, itu jam pustaka. Jadi dari pengertian, yang pertama itu malaria merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Anopheles betina mengandung plasmodium di dalam tubuhnya. Malaria menjadi salah satu masalah kesehatan yang ada di negara tropis maupun subtropis, yang berkontribusi pada angka kematian bayi, anak, serta orang dewasa yang dapat mengurangi produktivitas dan ekonomi. Menurun infeksi malaria saat kehamilan, menyebabkan abortus atau berat bayi lahir rendah. Ada beberapa spesies termasuk Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, ovale, Anoulesi, dan Plasmodium malariae. Ini klasifikasi malaria. Yang pertama adalah Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum adalah spesies yang paling penting karena infeksi dengan spesies ini paling sering menyebabkan malaria berat bahkan kematian. Kesalahan atau kelambatan diagnosis akan menyebabkan kesalahan dan kelambatan pengobatan, sehingga dapat meningkatkan risiko kematian. 2. Plasmodium vivax. Plasmodium vivax merupakan spesies yang paling sering dijumpai, termasuk di Indonesia. Sekitar 70-80% kasus infeksi Plasmodium vivax tersebar di Asia dan Amerika Selatan, dan 50-60% berada di Asia Tenggara. Plasmodium malariae. Plasmodium malariae dijumpai di beberapa negara Afrika Barat, Amerika Tengah, India, dan Papua Nugini. Plasmodium ini menyebabkan malariae. Bisa terjadi infeksi laten yang bertahan hingga puluhan tahun. Keempat, Plasmodium ovale. Plasmodium ovale atau Plasmodium oval merupakan spesies yang distribusinya terbatas. Di Afrika, spesies ini hanya dijumpai sekitar 8%, sedangkan di Indonesia hanya dijumpai di wilayah timur Indonesia. Pada infeksi Plasmodium ovale, eritrosit terinfeksi sering kali membesar dan membentuk oval atau berfimbriae. Yang kelima, Plasmodium anoulesi. Hospes anoulesi adalah kera ekor panjang atau Macaca vesicularis. Vesicularis, kera ekor babi atau Macaca nemestrina, dan langur. Presbytis melalopos menurut Amir 2018. Infeksi alami yang disebabkan oleh Plasmodium anoulesi pertama kali dilaporkan pada tahun 1965 di Malaysia. Namun baru pada tahun 2004 terdapat laporan yang menyebutkan bahwa Plasmodium anoulesi merupakan salah satu penyebab masif kasus malaria di negara bagian Sarawak, Malaysia. Dan siklus hidup malaria. Malaria terbagi menjadi dua, yaitu siklus hidup aseksual atau skizonis yang ada dalam tubuh manusia. Diawali dari nyamuk Anopheles betina yang menghisap darah dari hospes atau manusia, kemudian di dalam tubuh manusia berubah menjadi sporozoid yang mengikuti aliran darah selama 20 menit menuju hati, kemudian berubah menjadi hepatosit, di mana hepatosit tersebut migrasi menjadi skijon hati. Ketika matang, mereka akan pecah menjadi ribuan merozoid, di mana merozoid ini akan menginvasi eritrosit dan berubah menjadi trofozoid. Ketika trofozoid sudah matang, berubah menjadi skijon. Skijon ini dapat dari hasil pembelahan dari trofozoid. Kemudian ketika skijon sudah matang, akan menjadi merozoid yang dengan bersel tunggal. Dan dari sini akan berubah menjadi skijon atau gametosit jantan maupun betina. Ketika berubah menjadi gametosit, akan menginvasi eritrosit kembali sehingga jadilah hypnozoid, yang dimana akan jadi infeksi yang berkelanjutan. Ketika hospesnya melemah, maka hal tersebut akan timbul kembali. Kedua, siklus hidup seksual atau sporgoni. Ini dalam tubuh nyamuk, di mana nyamuk Anopheles betina menghisap darah hospes manusia penderita dan telah mengandung gametosit, yang dimana setelah menghisap di dalam perut Anopheles betina akan berubah menjadi mikrogamet, yang dimana
Gamet ini berbentuk seperti flagel ya, dan proses ini disebut flagellation. Kemudian ada makrogamet. Makrogamet ini dihasilkan setelah makrogamet dosit melepaskan sebutir kromatin, maka timbullah makrogamet. Kemudian mikrogamet membuahi makrogamet sehingga menjadilah zigot. Maksud di sini tuh hasil pembuahan dari mikro dan makro di dalam usus. Jadilah zigot. Kemudian dari zigot dalam hitung jam berubah menjadi ookinet. Kemudian setelah menjadi ookinet bergerak menembus dinding lambung, kemudian berubah menjadi ookista. Ookista ini berbentuk seperti kantong ya, bulat, dan di dalam itu terdapat sporozoid, yang dimana setelah 2-3 minggu akan pecah dan mengalir ke dalam kelenjar ludah dari nyamuk tersebut dan siap menginfeksi hospesnya kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala klinis malaria. Penyakit malaria sangat bervariasi, baik jenis maupun derajatnya. Pada individu yang tidak dikebal, gejala malaria akibat infeksi primer berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, muntah, dan lesu muncul antara 7-12 hari setelah infeksi dan berhubungan dengan tingginya tingkat sitoksin yang beredar. Adapun kumpulan gejala nama spesifik yang sering dipakai untuk pedoman diagnosis ke arah dugaan malaria, yaitu trias malaria tersebut terdiri dari demam paroksismal, anemia, dan splenomegaly. Pertama kita bahas demam paroksismal. Gejala utama penyakit malaria adalah demam yang spesifik berupa demam paroksismal, yaitu demam yang mempunyai pola khusus dan berirama, seiring dengan irama siklus eritrositik dan plasmodium menurut White et al. 2010. Pola demam pada malaria atau demam paroksismal sangat klasik dan spesifik, yaitu berupa serangkaian gejala yang terdiri dari 3 stadium berurutan, yaitu pertama stadium dingin atau cold state. Stadium ini dimulai dengan timbulnya serangan berupa rasa dingin, penderita menggigil nadi cepat tetapi lemah, bibir dan jari-jari sianotik, kulit kering dan pucat, disertai muntah. Stadium ini berlangsung sekitar 15 menit sampai 1 jam, dan pada anak-anak bisa terjadi kejang. Kedua ada stadium demam atau hot stage, di mana pada stadium ini penderita mulai merasa demam atau panas badan, wajah nampak merah, kulit kering, sakit kepala yang hebat, dan sering disertai muntah. Nadi menjadi kuat dan cepat, suhu badan dapat meningkat sampai 41 derajat Celcius atau lebih. Stadium ini berlangsung antara 2-4 jam, sering dengan irama siklus eritrositik, yaitu pada saat pecahnya eritrosit yang memberi sisi ginjal matang dan masuknya merajai ke sel-sel eritrosit baru. Dan stadium berkeringat atau sweating stage, di mana stadium ini terjadi setelah serangan demam berakhir. Penderita biasanya mengeluarkan keringat banyak sekali, suhu badan menurun drastis, penderita tidur dengan nyenyak, dan setelah bangun boleh dikatakan hampir tidak ada keluhan kecuali badan lemah. Secara subjektif, penderita merasa sembuh dan dapat melakukan aktivitas biasa. Stadium ini berlangsung selama 2-4 jam. Kedua, anemia. Anemia merupakan gejala yang logis terjadi terkait dengan pecahnya eritrosit selama siklus eritrositik. Derajat anemia sangat bervariasi tergantung jenis parasit yang menginfeksi dan derajat infeksinya. Juga splenomegaly. Limpa adalah organ kompleks yang diadaptasi dengan sempurna untuk secara selektif menyaring dan menghancurkan eritrosit yang telah tua dan eritrosit yang terinfeksi parasit. Infeksi oleh malaria adalah penyebab paling umum dari pembesaran limpa yang dapat terjadi baik pada penderita malaria akut maupun kronik. Diagnosis malaria. Pertama, diagnostik laboratorik. Diagnostik pasti penyakit malaria baru dapat dilakukan bila ditemukan bentuk aseksual dari plasmodium di dalam sel-sel eritrosit pada pemeriksaan sediaan darah penderita. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium merupakan hal yang sangat penting dalam proses diagnosis malaria. Pemeriksaan darah secara mikroskopik masih dijadikan standar baku atau gold standar untuk diagnosis malaria.
pewarnaan sajian malaria, yaitu cara kerja yang pertama sediaan darah tipis yang sudah teridentifikasi dengan metanol, jangan sampai terkena sediaan darah tebal. Letakkan pada darah pewarna dengan posisi darah berada di atas. Siapkan 3% larutan gimsa dengan mencampur 3 bagian gimsa stok dan 97 bagian larutan buffer. Tuang larutan gimsa 3% dari tepi hingga mencuci seluruh permukaan objek gelas. Biarkan selama 45-60 menit. Tuangkan air bersih secara perlahan-lahan dari tepi objek gelas sampai larutan gimsa terbuang menjadi jernih. Angkat dan keringkan sediaan darah. Setelah kering, sediaan darah siap diperiksa. Setelah menggunakan mikroskop uji gas sebesar 100 kali. Rapid Diagnostic Test. Tes ini berdasarkan deteksi antigen dari parasit malaria yang disis dalam darah dengan metode imunokromatografi. Prinsip uji imunokromatografi adalah cairan akan bermigrasi pada permukaan membran nitroselulosa. Ini secara detail dapat berupa dipstick ataupun strip. Tes ini biasanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk jenis tertentu sampai 30 menit. Ada 3 jenis antigen yang dipakai sebagai target, yaitu yang pertama HRP2 itu histidine rise protein 2, yang kedua ada PLDH atau pan-lactic dehydrogenase, dan yang ketiga ada pan-aldolase. Ada diagnosis kualitatif dan kuantitatif. Diagnosis laboratorik malaria secara berkasih dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengingat waktu yang diperlukan untuk keduanya berbeda, maka diagnosis kualitatif atau semi kuantitatif pada umumnya dilakukan untuk kepentingan survei massal, sedangkan diagnosis kuantitatif dilakukan untuk keperluan monitoring keberhasilan terapi menurut Kemenkes TRI 2016. Perhitungan malaria dapat dilakukan menggunakan rumus jumlah parasit atau parasit count N itu jumlah parasit dikali jumlah leukosit per mililiter kubik darah dibagi 200. Pemeriksaan mikroskopis di antara tetes tebal sering dilakukan sebagai metode semi-kuantitatif, yaitu dengan memberi kode plus 1 itu positif sampai dengan plus 4 positif 4 dengan dipresentasi bagi berikut. Positif 1 sampai 10 parasit per 100 lama panjang, positif 2 11 sampai 100 parasit per 100 lama panjang, positif 3 1 per 10 parasit per 1 lama panjang, 4 positif 4 11 sampai 100 parasit per 1 lama panjang. Ya, epidemiologi itu pertama ada penyebaran malaria. Malaria ada penyakit yang penyebarannya ini sangat luas. Ini antara garis bujur 60 derajat di utara dan 40 derajat di selatan. Lebih dari 100 negara yang berikan tropis dan subtropis. Penduduk yang berisiko terkena malaria berjumlah sekitar 23 miliar atau 1% dari penduduk dunia. Setiap tahun jumlah kasus malaria berjumlah 300-400 juta dan mengakibatkan 1,5 sampai dengan 2,5 juta jiwa kematian, terutama di Afrika Sub-Sahara. Penularan malaria dapat ditularkan pasien ke pasien melalui cara berdasarkan cara penularan dibagi menjadi dua. Penularan secara alamiah atau natural transmission, kedua penularan tidak alamiah atau unnatural transmission. Ada pengobatan malaria. Obat malaria ringan atau tanpa komplikasi berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh WHO serta Kementerian Kesehatan RI. Pengobatan malaria tanpa komplikasi saat ini adalah menggunakan artemisinin-based combination therapy atau ACT. Prinsipnya, kombinasi obat anti-malaria diperlukan untuk menghindari terjadinya resistensi pengobatan. Beberapa contoh ACT yang tersedia sebagai pilihan terapi anti-malaria adalah: pertama ada artemether plus lumefantrine, kedua artesunate plus amodiaquine, tiga artesunate mefloquine, empat artesunate sulfadoxine trimethamine, dan dihydroartemisinin plus piperacillin. Di Indonesia sendiri, pengobatan ACT tersedia adalah formulasi dihydroartemisinin plus piperacillin dan DHP. Pemberian DHP berdasarkan pada berat badan pasien sehingga mempermudah cara pemberian. Berikut adalah dosis dan cara pemberian terapi pada kasus malaria tanpa komplikasi berdasarkan buku
Panduan Kementerian Kesehatan RI. Pertama, plasmodium falciparum. Pemberian DHP disesuaikan dengan berat badan pasien yang diberikan 1 kali per hari selama 3 hari. Sedangkan Primaquine diberikan dengan dosis 0,2 mg per kilogram berat badan selama 1 hari saja. Primaquine tidak boleh diberikan pada bayi usia kurang dari 6 bulan. 2. Plasmodium vivax. Plasmodium vivax pada menggunakan Primaquine diberikan selama 14 hari. Hal ini karena pada vivax mungkin ada bentuk hipnozoid pada hepar. Jika terjadi herpes atau kekambuhan, pengobatan dapat menggunakan regimen ACT yang sama tetapi meningkatkan dosis Primaquine menjadi 0,5 mg per kilogram per badan per hari. 3. Plasmodium ovale. Selain malaria vivax, malaria ovale juga memiliki sodium hipnozoid pada siklus hidupnya. Membuat malaria ovale juga sama dengan malaria vivax, jadi menggunakan DHP dan Primaquine selama 14 hari. Yang keempat adalah Plasmodium malariae. Pada malariae dapat diberikan pengobatan berupa ACT 1 kali per hari selama 3 hari. Dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak perlu diberi Primaquine. 5. Infeksi campuran. Infeksi malaria dapat disebabkan oleh 2 spesies yang berbeda. Pada umumnya, kasus ini adalah infeksi karena Plasmodium falciparum plus Plasmodium vivax atau Plasmodium ovale. Penderita infeksi malaria campuran diberi pengobatan ACT 1 kali per hari selama 3 hari dan Primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram per badan per hari selama 14 hari. Yang keenam, Plasmodium knowlesi. Malaria knowlesi tanpa komplikasi berdasarkan laporan yang ada dapat diterapi secara efektif menggunakan kloroquine 25 mg per kilogram per badan selama 3 hari. Sementara ACT lain juga dilaporkan dapat digunakan. Selain itu, karena Plasmodium knowlesi tidak memiliki fase hipnozoid, terapi mungkin tidak perlu diberikan. Sedangkan stadium seksual parasit tersebut dapat dihambat dengan menggunakan kloroquine dan ACT diberikan atau ACT yang diberikan. Penguatan malaria berat. Dalam pemakaian obat anti malaria, obat pilihan yang digunakan untuk malaria berat adalah Artesunate parenteral. Yang diberikan dengan dosis 2,4 mg per kilogram per badan sebanyak 3 kali pada jam ke-0, ke-12, dan ke-24. Selanjutnya, setiap 24 jam sampai penderita dapat minum per orang. Obat ini tersedia dalam bentuk serbuk asam artesunik 60 mg via dengan berlarut dalam ampul berisi natrium bikarbonat 5%. Keduanya dicampur menjadi sodium artesunat 1 ml dan dianjurkan menggunakan 5 ml elektrosol 5% dan NaCl 0,9% dengan hasil akhir 60 mg dibagi 6 ml atau 10 mg per mililiter. Hasil akhir diberikan bolus perlahan sesuai dosis. Setelah terapi intravena, jika penderita dapat minum per orang, maka obat diganti dengan regimen ACT plus Primaquine. Kedua ada transfusi ganti, exchange transfusion. Tindakan ini dilakukan pada penderita malaria berat atau parasitemia lebih dari 10%, disertai komplikasi berat yang lain seperti hemoglobinuria, DIC, dyskinesia, intravascular coagulation, dan gejala-gejala neurologik. Darah yang dipakai berkisar 5-15 kantong, bahkan bisa sampai 20-50 kantong. Tindakan ini bukan suatu tindakan yang mudah, karena harus menyedia pendonor, mengganti, dan lain sebagainya. Dan ini kerangka pemikiran dari pasien malaria mengkonsumsi obat dihidroksimetin Primaquine atau DHP, kemudian sudah dan sebelum pemeriksaan hitung jumlah malaria, kemudian diamati hasil jumlah malarianya apakah rendah, normal maupun tinggi. Berdasarkan studi literatur telah dilakukan, maka penelitian terkait parasit malaria sudah banyak dilakukan oleh peneliti pendahulu. Namun, hubungan dengan variabel jumlah parasit dengan obat dihidroksimetin belum terkaji secara komprehensif, sehingga saya tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana perbandingan jumlah parasit malaria sebelum dan sesudah pengobatan menggunakan dihidroartemisinin plus Primaquine di tempat saya bekerja, yaitu rumah sakit tempat di jantung. Sekian dari saya, bila salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.